Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. Hasani Ahmad Said, MA, selaku dosen mata kuliah studi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afif Hasan dengan NIM 112108100047. Dan teman saya. Dan nama saya Anggunar Hasana dengan NIM 11210810000120. Dan teman saya Nenal Farid Hadal Al-Ardi dengan NIM 11211001000008. Kami dari kelompok 12 mata kuliah studi Islam kelas manajemen 1A. Izinkan kami memaparkan materi yang berjudul Studi Islam dan Potret Tafsir Nusantara. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk segenap manusia. Melalui rentetan firman Allah yang menjelma dalam bahasa manusia, mampu menyihir keagungan dan ketakjuban dari para ahli syair santero Arabia dan dunia. Dalam catatan sejarah, penulisan tafsir di Indonesia telah ada sejak pertengahan abad ke-16 Masehi. Ditandai dengan kebangkitan Aceh dengan Hadirah Hamzah Mansuri, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Syamsuddin Sumatrani dalam karya Jauhar al-Haqaiq yang dianggap sebagai penulis Melayu berbahasa Arab. kemudian muncul terjemahan Al-Mustafid karya Asraul Singkel 1615 sampai dengan 1693 yang ditulis tahun 1675 dan pertama kali diterbitkan di Istanbul. Meskipun karya ini dianggap sebagai terjemahan dari tafsir Anwar Al-Tanzir wa Asar Al-Tawil karya Al-Baidawi 685 Hijriah sampai 1286 Masehi. Karya-karya mereka menunjukkan bahwa pemikiran bangsa Indonesia ketika itu sangat hebat sehingga mampu menghasilkan ilmu-ilmu tradisional. Bahkan telah memperluaskan pengaruhnya ke Asia Tenggara di dunia Islam lainnya. Jauh setelah itu, selama 3/4 abad berikutnya, tepatnya masa penjajahan Belanda, 1600 sampai 1942, rentang waktu antara abad Rauf Singkel sampai muncul kembali tafsir Malah Labid Likasaf Mana Al-Quran Al-Majid, buah karya ulama asal Banten, Syekh Imam Nawawi. Dan pada abad yang sama juga, ditemukan kitab Faraid Al-Quran yang tidak diketahui penulisnya. Hal ini terindikasi dari koleksi manuskrip yang tersimpan di Universitas Amsterdam dengan kode katalog AM 1T481/92. Tulisan ulama Aceh yang diterbitkan di Bulog dan diedit oleh Abd Al-Muttalib Al-Ashi dalam karyanya Jami Al-Jawami Al-Musannafat, mazmu beberapa kitab karangan beberapa ulama Aceh. Perkembangan tradisi keilmuan Islam terus maju pesat dan menunjukkan gelagat pada abad ke-20. Banyak buku-buku tafsir lengkap yang ditulis para penulis Muslim Indonesia yang menjadi rujukan, baik lokal, Asia Tenggara, dan luar Asia Tenggara. Tokoh-tokoh tersebut ialah Mahmud Yunus, Hamka, dan Hasbi As-Siddiq, lalu Abdul Halim Hasan, dan M. Quraisy Shihab. Tadi telah dijelaskan bahwa tulisan ini akan menurunkan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab di antara mufassir Indonesia lain. Oleh karena itu, karya yang dipilih adalah tafsir Malah Labid Likasfi Ma'na Al-Quran Al-Majid karya Syekh Nawawi Banten, tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Al-Quran tafsir karya Depak Republik Indonesia. B. Muhammad Quraisy Shihab dan kajian munasabah Al-Quran. Perlu dicatat bahwa Quraisy Shihab merupakan orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar dokter dalam ilmu-ilmu Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam disertasinya, Quraisy Shihab memilih untuk membahas masalah kolerasi antara ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran sebagai fokus penelitiannya. Quraisy Shihab berpendapat masalah korelasi antara ayat-ayat Al-Quran inilah yang mendapat perhatian khusus. Hal itu setidaknya dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, salah satu isu tentang Al-Quran yang sering terdengar sumbang. Kedua, terjadinya penafsiran Al-Quran yang bersifat parsial. Implikasi dari model penafsiran seperti ini, seperti terlihat dalam sejarah Islam, telah melahirkan konflik, khususnya dalam bidang teologi yang cenderung tidak berkesudahan. Berbeda dengan pendapat Quraisy Shihab yang telah dijelaskan oleh Anggun, perdebatan munasabah lebih menitik beratkan dalam menentukan keberadaan tertib al-musab. Apakah penyusunannya berdasarkan tauqifi atau ijtihadi mengurangi persoalan musabah? Ulama tafsir banyak menempuh pola yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan keinginannya dalam mengungkap jalan menuju pemahaman Al-Quran. Dalam pengantar tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraisy Shihab mengemukakan paling sedikit 6 macam keserasian hubungan bagian-bagian Al-Quran. Keserasian yang dimaksud adalah 1. Keserasian kata demi kata dalam satu surah. 2. Keserasian kandungan ayat dengan fasilat penutup ayat tersebut. 3. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya. 4. Keserasian uraian awal atau muqaddimah satu surah dengan penutupnya. 5.
5. Keserasian penutup surah dengan uraian awal atau mukadimah surah sesudahnya. 6. Keserasian tema surah dengan nama surah. C. Potret Tafsir Nusantara telah atas Tafsir Nawawi Al-Jawi, Hamka, dan Tafsir Depak. Yang pertama, Tafsir Marah Labid karya Imam Nawawi Al-Jawi. Kitab tafsir yang lebih populer dengan nama Al-Tafsir Al-Munir dikarang oleh Nawawi Banten. Tafsir ini ditulis sebagai jawaban terhadap permintaan beberapa koleganya agar ia menulis sebuah kitab tafsir sewaktu berada di Mekah. Kitab dalam bahasa Arab ini ditulis dalam bahasa Arab dan diselesaikan pada periode terakhir masa hidupnya tahun 1305 Hijriah hingga 1884 Masehi dan pertama kali diterbitkan di Mekah setelah disodorkan terlebih dahulu kepada ulama-ulama Mekah untuk diteliti pada tahun 1887. Tafsir Nawawi hampir sama dengan tafsir Jalalain, yaitu dengan menggunakan penafsiran yang singkat dan padat. Sebelum masuk ke penafsiran, Nawawi mula-mula menjelaskan atau tepatnya menyebutkan nama surah, kategori surah, Makkiyah atau Madaniyah, jumlah ayat, kalimat serta huruf. 2. Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Hamka lahir di Tanah Sirah, Sungai Batang pada 13 Muharram 1362 Hijriah atau 16 Februari 1908. Yang menarik diungkapkan di sini bahwa penulis tafsir Al-Azhar itu muncul berasal dari ceramah kuliah subuh yang disampaikan Hamka di Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Berikut satu petikan contoh penafsiran yang dilakukan oleh Hamka tentang perintah berperang yang diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asaa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asaa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Hamka menjelaskan tentang perintah-perintah dengan mengelompokkan mulai dari ayat 216 sampai 218. Dia mengatakan bahwasannya surga tidaklah semudah yang dimimpikan. Kemudian Hamka menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, perintah perang telah diturunkan Tuhan. Perintah ini datang di Madinah, sedang waktu di Mekah belum ada perintah berperang. Betapapun penderitaan lantaran perbuatan kaum musyrikin kepada Nabi dan umatnya pada masa di Mekah, namun mereka diperintahkan memaafkan, berlapang dada, dan jangan melawan dengan kekerasan. Pada pokoknya, perang itu tidaklah disukai. Memang pada umumnya apabila mempersoalkan perang, orang tidak suka. Perang mengubah kebiasaan hidup bertentram. Berperang itu ialah membunuh atau dibunuh. Sedangkan orang ingin kalau dapat biarlah mati secara wajar saja. Dari tafsiran di atas, kelihatannya Hamka sangat tidak mendukung akan peperangan. Maka sebisa mungkin Hamka menjelaskan, sekiranya masih bisa diredam, maka tidaklah usah terjadi. Bahkan Hamka menganjurkan untuk lebih memaafkan, berlapang dada. Jika ditinjau dari sisi kajian munasabah, pada tafsiran ayat di atas, penulis hampir tidak menemukan hubungan munasabah baik antara ayat dengan ayat maupun ayat dengan surah. Sebagian lanjutan pangkal surah kedua ini masih diutamakan pembentukan masyarakat muslim. Selanjutnya dia berkata dengan membaca ayat-ayat pada juz kedua atau bagian kedua dari surah Al-Baqarah dan mengikutinya dengan seksama nyata sekali bagaimana umat ini dibentuk. Dalam keterangan lain, masih seputar awal surat ini, Hamka menjelaskan bahwa dengan menuruti secara seksama ayat-ayat di juz kedua ini, lalu disambung dengan juz yang berikutnya, kita akan menampak bagaimana Al-Quran memimpin jiwa kita dalam menempuh perjuangan ini. Satu perjuangan, dasar menegakkan sabilah, jalan Allah di tengah-tengah hasad dengki, intimidasi, permainan kotor, kedustaan, dan kebohongan yang digunakan oleh iblis dan keluarganya menghalangi tegaknya kalimat Allah itu. Sepintas penafsiran Hamka bertabirkan dengan munasabah, akan tetapi memeriksa ulang uraian munasabah dalam tafsirnya akan sedikit kesulitan karena ia tidak menempatkan dalam satu bahasa khususnya tentang munasabah. Setelah tafsir Depak yang disempurnakan, tafsir ini muncul sebagai proyek lanjutan penyusunan Al-Quran dan terjemahannya yang memiliki latar belakang gagasan bahwa komitmen Depak Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan kitab suci. Tafsir ini menjelaskan penamaan surah, jumlah ayat, Makkiyah atau Madaniyah, serta menyebut pokok-pokok isinya. Misalnya mengatakan bahwa surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat adalah termasuk golongan surat Madaniyah, dinamai Al-Baqarah yang berarti seekor sapi, karena di dalamnya terdapat cerita penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Dalam penyembelihan sapi betina itu tampak dengan jelas sifat dan watak orang-orang Yahudi pada umumnya. Di antara pokok-pokok isinya adalah keimanan, hukum, kisah, dan lain-lain. Setelah itu, mengelompokkan ayat dimulai dari ayat 1 sampai 5. Dalam memulai tafsirnya, pertama-tama mengemukakan kosakata tafsir.
baru kemudian kesimpulan. Melihat model penafsiran dari Al-Quran dan tafsirnya karya Depak, edisi yang disempurnakan ini memang terkesan sangat sistematis. Dalam artian untuk mengetahui arti kosakata munasabah tafsirnya, sampai kesimpulan akan mudah didapati karena masing-masing sudah pada bagian-bagiannya. Selanjutnya, posisi tafsir Al-Misbah dalam tradisi tafsir Nusantara. Dalam rangka menjawab kajian tulisan ini, yang ingin didapatkan adalah bagaimana mendudukan tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab dari Salayang Pandang tinjauan 3 tafsir yang tadi telah dijelaskan. Pertama, tafsir Marah Labid karya Nawawi Banten. Melihat latar belakang dari penulisannya, Setelah diungkapkan di atas, tafsir ini bermula dari permintaan banyak koleganya untuk menulis tafsir Al-Quran lengkap. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa tafsirnya sampai batas tertentu belum ada yang melampaui kualitas tafsirnya yang jelas epistemologinya. Dan sampai saat ini masih cukup diperhitungkan di dunia luar maupun di Indonesia sendiri. Namun begitu, melihat sekilas dari tafsirnya, tampaknya tidak banyak mengeksplor munasabah, baik ayat maupun surah, untuk mengatakan tidak ada. Selain itu, tafsirnya cukup singkat, padat, dan berisi. Makanya, dalam mengeksplorasi tafsirnya, banyak dilakukan secara global atau ijmali, sehingga terkesan tafsir ringkas yang tidak membutuhkan berjilid-jilid. kedua, tafsir Al-Azhar dari beberapa data yang diketengahkan penulis memiliki karakter tersendiri seolah menggabungkan olah kata. Karena Hamka dikenal dengan penceramah yang kata-katanya menggugah, kemudian dipadukan dengan kemahirannya menulis. Tafsir ini memiliki keunikan tersendiri, lalu sedikit menyinggung keseriusannya dalam memasukkan munasabah. Telah dijelaskan bahwa munasabah yang berusaha diterapkan oleh Hamka seolah tertutup dengan keindahan gaya bahasanya, sehingga kalau dibahasakan, munasabah yang diterapkan oleh Hamka tenggelam dengan pola penulisannya untuk mengatakan tidak ada. Dalam arti, Hamka tidak memosisikan secara khusus untuk munasabah. Ketiga, membincang dan mengungkap Al-Quran dan tafsirnya. Departemen Agama, yang sekarang menjadi Kementerian Agama, telah sedang membincang pula para pakar cendekiawan Al-Quran Indonesia. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya itu justru terdapat kesempurnaan pada karya tafsir Depak ini. Suratan munasabah begitu jelas digambarkan dalam satu tone tersendiri, sehingga siapapun yang menjadi membaca, maka akan sangat cepat menemukannya. Di mana letak munasabah masing-masing ayat, kelompok ayat, dan surah. Model seperti ini dibilang model baru dan belum banyak yang menerapkan dalam beberapa karya tafsir belakangan. Tafsir Al-Misbah saat ini menjadi primadona di masyarakat dibanding dengan karya-karya tafsir Indonesia lain. Ternyata semaraknya tafsir Al-Misbah bukan hanya di kalangan masyarakat luas Indonesia, akan tetapi sudah masuk kepada dunia akademik, kampus nasional maupun mancanegara. Hal ini menurut sebagian kalangan dianggap aneh karena penulisannya masih hidup. Akan tetapi karyanya sudah sangat banyak ditelaah dan dikaji oleh kalangan terpelajar. Namun demikian bukan berarti karya tafsir ini tidak ada celah kekurangan. Misalnya Quraisy Shihab banyak yang menganggap beraliran Syiah liberal dalam hal-hal tertentu, sehingga beberapa karyanya menjadi kontroversi. Satu misalnya uraian tentang jilbab, batas-batas jilbab, dan perdebatan ulama mengenai jilbab. Quraisy Shihab lebih sepakat memakai jilbab sebagai pakaian yang layak, sopan, dan terhormat. Terlepas memakai kerudung atau tidak, selama seseorang memakai pakaian sopan, maka dalam bahasa Quraisy Shihab boleh jadi sudah dikehendaki oleh Tuhan, karena dianggap yang menjadi perselisihan adalah pada menutup aurat. Namun demikian, ke dalam dan keluasan sekaligus keluasan uraian Quraisy Shihab dalam tafsirnya sehingga banyak diterima oleh masyarakat luas. Dalam tafsir karya besarnya ini, Muhammad Quraisy Shihab menamakan dengan tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran. Dalam Al-Munasabah, Quraisy Shihab memberikan ruang yang begitu besar terhadap uraian munasabah. Hal ini terlihat dari apa yang dituangkan dalam tema karya besarnya dengan menyebut keserasian. Kesimpulan pada pembahasan kali ini menunjukkan bahwa betapa Muhammad Quraisy Shihab mempunyai perhatian besar terhadap kajian munasabah. Hal ini terlihat dari karya terbesarnya, yakni Tafsir Al-Misbah. Kemudian setelah penulis melakukan penelaahan awal terhadap produk tafsir Indonesia yang lebih dulu ada, yang dalam tulisannya ini diistilahkan dengan segitiga emas, tafsir Nusantara. Segitiga yang dimaksud adalah tafsir Marah Labid, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Kementerian Agama. Meskipun dalam karya tafsir Kementerian Agama, uraian munasabah lebih kuat dibandingkan dengan tafsir Marah Labid dan tafsir Al-Azhar. Namun demikian, apakah kajian munasabah tidaklah menjadi prioritas utama seperti yang dilakukan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya? Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 12 tentang potret tafsir Nusantara. Afwan wa syukron jazilan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.